Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب alhamdulillah ikhwan fillah wal akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya di mana kita bisa dikumpulkan dalam satu rumah dari sekian rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan sebagian dari firman-firman-Nya, mengambil ibrah dan pelajaran yang mungkin kita bisa ambil darinya. Sebelumnya, kaifa halukum? Sehat semua ya? Ada yang ngantuk? Biasanya hari libur itu enaknya rebahan. Di mana? Di rumah. Kenapa di rumah? Emang paling enak di rumah. Nah, sesuai tema kita pada hari ini, sakinah di rumah. Kenapa? Karena memang tempatnya sakinah itu di rumah. Maka beruntunglah orang-orang yang istrinya namanya sakinah. Maka dia dapat dua sakinah, rumahnya sendiri dan istri. Dia dapat dua sakinah. Baik, seperti pembahasan kita, sakinah, ketenangan. Ya, sakinah itu sebenarnya bukan hanya dibutuhkan dalam rumah tangga, tetapi hampir seluruh kondisi kita butuh sakinah. Entah kita mendapatkan nikmat atau lagi mendapatkan musibah, semuanya butuh sakinah. Dan sakinah lebih kita butuhkan ketimbang kebahagiaan itu sendiri. Sakinah itu lebih kita butuhkan ketimbang kebahagiaan itu sendiri. Ya. Percaya atau tidak? Ya, dalam sebagian orang saking gembiranya badannya gemetaran, nggak tahu ngapain. Kenapa? Dia mungkin dapatkan kegembiraan, tapi dia tidak mendapatkan sakinah. Dia tidak mendapatkan sakinah. Baik. Sekelas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, ketika terjadi kejadian dalam kondisi yang beliau berangkat umrah misalnya dari Madinah menuju Mekah, kejadiannya umrah Hudaybiyah. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam ditahan oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk ke wilayah Mekah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun merasa sedih bersama para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzala sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman sakinahnya kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Begitu juga ketika terjadi kabar bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah terbunuh oleh orang-orang Quraisy. Turun kalimat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka sakinah. Karena setelah ada berita kabar bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat sudah siap-siap angkat perang. Dan Nabi SAW pun membaiat mereka yang kita kenal dengan baiat Ridwan. Siapa yang siap mati untuk Allah dan Rasulnya? Utsman bin Affan dibunuh. Mereka semua sudah angkat pedang. Maka setelah baiat tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fanzala
as-sakinah. Allah turunkan sakinah kepada mereka. Jadi masalah seberat itu, berita kesudahan sebesar hal tersebut, hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang pertama? As-sakinah. Nanti setelah mereka mendapatkan sakinah, baru Allah Subhanahu wa taala berikan mereka berita gembira. Wa athabahum fathun qariban. Allah akan berikan mereka fatih, yang mana tahun selanjutnya Fathu Makkah. Mereka bisa menyelesaikan umrohnya tanpa halangan lagi dari orang-orang Quraisy. Jadi yang paling pertama adalah as-sakinah. Mau di dalam kondisi apapun, semuanya butuh sakinah. Ini kondisi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kondisi yang menyenangkan, dikisahkan sebagian sahabat itu ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Kalau anak lupa sahabatnya, ketika beliau datang ke Madinah, sebagian para sahabat berdesak-desakan langsung menjumpai Nabi SAW. Kemudian ada salah seorang sahabat, anak lupa namanya, beliau saya tidak mungkin menemui Nabi dalam keadaan seperti ini. Beliau pulang dulu, mandi, ganti baju, kemudian menemui Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah. Kamu punya dua hal, yang mana dua hal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-hilm wal anah. Tenang dan tidak tergesa-gesa. Wait and see. Itu bagian daripada as-sakinah. Jadi mendapati hal yang menggembirakan untuk sakinah, hal yang tidak merendahkan bagi kita, ya, musibah pun butuh sakinah. Nah, sebaliknya kalau sakinah itu hilang, maka semua urusan pasti akan tercerai-berai. Bingung kita menghadapi setiap persoalan yang ada, bahkan bisa akan semakin merusak kondisi keadaan yang sudah ada. Maka yang paling dibutuhkan dalam kehidupan kita itu, ya, di antara sekian banyak nikmat yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan, di antaranya adalah as-sakinah, ketenangan. Percuma mungkin kita punya banyak fasilitas, mobilnya ada, kendaraannya ada, rumahnya bagus, pakai AC, mau bayar listrik, nggak pusing. Tetapi sakinah itu hilang dari dalam dirinya. Kemana jadinya? Hidupnya jadi tidak terarah. Dan ketika dia punya sakinah, gubuk yang hanya kamar kos-kosan 2x3 misalnya, dia bisa tenang di dalamnya. Kenapa? Karena adanya sakinah. Ya, sakinah. Tapi salah satu titik poin betapa pentingnya sakinah itu ada pada setiap muslim. Bukan hanya pada keluarganya, tapi pada seluruh kehidupannya. Hanya kita fokuskan pembahasan kita dalam keluarga, karena di antara makar syaitan yang paling besar, yang paling membuat mereka bangga adalah ketika sebuah keluarga itu hancur, suami dan istri itu bercerai-berai, sehingga ketika itu hilanglah yang namanya sakinah dari rumah tersebut, dan hilang juga makna rumah pada hakikatnya. Makna rumah pada hakikatnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menjadikan dari rumah-rumah kalian itu sebagai sakan. Sakan itu apa? Tempat tinggal. Itulah asal kata sakinah, sakana. Yaskunu as-sakinatu, ketenangan. Sakan. Dan dinamakan rumah itu sakan karena setiap orang kalau sudah sampai di rumahnya, dia akan merasa tenang. Itu ada istilah home sweet home. Nah, rumahku tersayang. Apapun bentuknya, kalau pulang rumah pasti tidurnya lebih nyenyak. Walaupun dia jalan kemana, wisata kemana, healing kemana, tetap pada intinya pulang ke rumah lebih enak. Sampai yang bahasanya sering healing, sering touring, hal yang paling enak ketika dia pulang ke rumahnya naik di atas kasurnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara manfaat rumah itu di dalamnya ada as-sakinah.
Nah, walaupun secara asal rumah itu adalah bagian daripada sakinah, ketenangan, tetapi ada ungkapan dalam bahasa Arab, "Idza aradta an taj'ala baitaka sakina maskana fa'adkhil 'alaihi as-sakinah." Kalau kamu ingin menjadikan rumahmu sebagai maskan, tempat tinggal, fa'adkhil 'alaihi as-sakinah, maka masukkanlah sakinah ke dalam rumahmu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Sakinah itu adalah hal yang harus kita upayakan, bukan sesuatu hal yang dia akan datang dengan sendirinya. Sesuatu hal yang kita upayakan bukan sesuatu hal yang datang dengan sendirinya. Bukan juga hal yang bisa kita beri. Seperti bunga, untuk menunggu waktunya dia mekar, kita harus mau menanamnya dari bibit sampai dia tumbuh dan mekar. Walaupun ada mungkin jalan singkat, kenapa nggak beli aja? Beli, dia akan dipotong dari batangnya, bawa pulang dia pasti layu. Tapi kalau kita memupuk dia dari sejak kecil, disiram sampai akhirnya dia tumbuh mekar, maka kita masih mengharapkan akan tumbuh bunga-bunga yang lain. Nah, seperti itulah kita merawat sakinah dalam rumah tangga kita. Baik. Nah, karena kita katakan sakinah itu juga butuh sebab, maka sebab-sebab sakinah itu banyak, khususnya dalam rumah tangga. Nah, yang pertama, tentulah yang namanya rumah tangga tidak mungkin dinamakan rumah tangga kalau tidak ada suaminya atau tidak ada istrinya. Pasti dikatakan entah dia bujang atau dia bujangwati. Ya terus serius bujangwati. Nah, kalau tidak ada pasangannya, pasti tidak akan ada ketenangan. Kalau orang-orang tua dulu itu, mereka punya ungkapannya. Ini di masa waktu anak masih remaja, orang-orang tua dulu itu punya ilmu. Kalau ada anak muda yang sulit diatur, sudah mulai agak liar, nikahkan segera. Dan itu efektif. Begitu mereka dinikahkan, tenang. Kenapa? Karena ketika itu dia akan mulai merasa saya punya tanggung jawab, saya punya istri harus saya nafkahi, ada anak-anak yang harus saya didik dan seterusnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Dan itu adalah ilmu yang sejalan dengan syariat. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian bisa tenang terhadapnya. Jadi kalau laki-laki itu atau perempuan sudah ketemu pasangannya, insya Allah dia akan jadi tenang. Jadi tenang. Walaupun setelahnya muncul masalah-masalah, yang jelasnya pertama kali ketemu pasangannya tenang. Dan bukan hanya tenang, bahkan berbunga-bunga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu sebab ketenangan itu berada pada pasangan. Berada pada pasangan kita. Itu jangan heran, mungkin ada sebagian orang ya yang sering dijadikan contoh dari kisah-kisah cinta zaman now. Siapa? Kisahnya Pak Habibie rahimahullah dengan istri beliau Ibu Ainun rahimahullah. Beliau adalah orang yang kalau kemana-mana tidak bisa kalau nggak istri. Sampai ketika beliau rahimahullah meninggal, para dokter spesialis itu sudah khawatir, takutnya bapak ini jadi gila. Kenapa? Saking ketergantungannya beliau kepada istri. Beliau tidak, karena beliau hanya mendapat ketenangan itu ketika ada istrinya. Sampai dicarikanlah solusi agar beliau menulis buku perjalanan hidup beliau bersama Ibu Ainun rahimahumullah sampai jadi film. Tapi artinya asyahid di sini, sebagian orang itu ketika dia ketemu pasangan yang pas, dia betul-betul akan mendapatkan ketenangan darinya. Dan bukan hanya orang-orang yang istilahnya mengerti agama, orang yang
pemahaman agamanya pun minim, ketika dia ketemu pasangan yang tepat, dia akan merasakan ketenangan di situ. Ya, merasakan ketenangan. Nah, kalau yang mendapatkan ketenangan dengan pasangannya, alhamdulillah. Dan secara asal seperti itu Allah ciptakan pasangan itu untuk mendatangkan ketenangan. Nah, entah dia laki-laki atau dia perempuan, semuanya akan mendatangkan ketenangan. Karena itu hubungan yang dibangun tidak di atas dasar yang halal tetap mendatangkan ketenangan. Walaupun ketenangannya itu adalah ketenangan yang semu. Kenapa? Karena bukanlah hal yang dibangun di atas perkara yang halal. Cuma karena yang namanya berpasangan itu mendatangkan sakinah. Nah, jadi kalau ada anak muda sudah mulai agak galau-galau, biasanya ujung-ujungnya ke situ. Butuh pasangan. Itu pasangan. Bukan hanya di Indonesia, di Arab juga banyak. Kegelisahan mereka termasuk yang paling banyak adalah kapan mereka bisa menikah. Karena di situ adalah salah satu sebab ketenangan yang paling besar ketika seorang itu punya pasangan. Ya, kita nggak bahas lebih lanjut bagaimana tenangnya, jelasnya banyak di dalam. Ketika kita punya pasangan, ada banyak ketenangan yang bisa kita dapati di dalam. Nah, selanjutnya, kalau ada ketidaktenangan dalam pasangan, yakin, percaya ada syaitan di dalamnya. Yakin, percaya ada syaitan di dalamnya. Tapi nanti akan kita bahas selanjutnya. Ini sebab yang pertama ya, ketenangan dalam rumah tangga itu ketika kita bertemu pasangan yang tepat. Karena memang Allah sudah jadikan pasangan itu sebagai sebab sakinahnya kita sebagai entah sebagai suami atau sebagai istri. Kemudian sebab yang kedua adalah al-iman, keimanan. Ini pembahasannya agak panjang. Ya. Sebab yang kedua adalah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan pada hati-hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a iman, yang dengannya akan bertambah keimanan setelah keimanan yang ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketenangan itu, sakinah itu karena adanya keimanan. Ini yang paling penting, termasuk perkara yang paling mendasar. Apapun kondisinya, imannya dulu yang dibenarin. Nah, masuk kalau dalam pembahasan rumah tangga, sebab sakinah dengan keimanan itu, apa yang dia imani? Ya, kalau dia sudah dapat istri seperti itu bentuknya, maka dia yakin inilah sudah garis takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk saya. Mau istrinya sesuai seleranya atau kurang sesuai seleranya, atau siapapun pasangannya, dia imani bahwasanya itulah hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia. Karena itulah yang terjadi. Ya. Yang poin yang pertama, yang kedua, dia mengimani bahwasanya hal tersebut, perintah pernikahan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan yang dia kerjakan, muamalah yang dia lakukan antara dia, istrinya dengan anak-anaknya dalam keluarganya, itu adalah bagian dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan pahala dari itu. Ya. Sehingga kalau hal tersebut ada pada dirinya, maka dia akan tahu bagaimana mesti dia bersikap. Masa iya saya beribadah kepada Allah dengan cara saya marah-marah?
Masa iya saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kalimat kebun binatang? Masa iya saya beribadah kepada Allah dengan mencela pasangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk saya? Dan dia meyakini bahwasanya pasangannya itu adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dia. Yang kedua, dia mengimani bahwasanya semua aktivitasnya dalam permasalahan rumah tangganya adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga istri. Hendaknya dia mengimani bahwasanya ketaatannya kepada suaminya bukan karena suaminya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan itu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masing-masing paham dengan kondisinya seperti ini, paham dengan tanggung jawabnya seperti ini, insya Allah sakinah itu akan datang. Sakinah itu akan datang. Kenapa? Karena tidak akan ada yang saling menyalahkan. Lebih mudah untuk menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan orang yang istilahnya ilmunya biasa-biasa saja. Orang yang sekelas ustaz pun kadang ada yang terjatuh dalam perkara yang demikian. Rela menceraikan istrinya untuk menikahi wanita yang lain, itu ada. Tanpa alasan yang syar'i sekalipun, itu ada. Kenapa? Sekali lagi, hal ini terjadi karena keimanan yang kurang atau keimanan yang mungkin bahkan hilang dalam perkara ini. Perkara mengimani bahwasanya rumah tangganya itu adalah apa yang Allah telah berikan untuk dia. Nah, karena itulah dalam sebuah firman-Nya Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Tafsirnya kata para ulama, maksud dalam ayat itu adalah wa rajulun tusibu musibah fa ya'lamu annaha min indillahi fa yarda wa yusal. Dia adalah seorang laki-laki yang tertimpa musibah, tapi dia tahu itu semua datangnya dari Allah, maka dia pun ridha dan berserah diri. Baik. Jadi ini dua poin yang paling kita garis bawahi tentang sebab sakinah dalam rumah tangga. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dijalani dalam rumah tangganya, dalam rumahnya adalah bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang namanya ibadah itu selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Coba perhatikan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kalimat pertolongan setelah ibadah menunjukkan bahwasanya dalam ibadah apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, maka niscaya kita tidak akan sanggup menyelesaikan ibadah tersebut. Maka demikian pula sebuah rumah, kalau dia meyakini itu adalah ibadah kepada Allah, maka hendaknya juga dia banyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu itu adalah ibadah, yang mana ibadah itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebab yang kedua, yaitu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan menjadi sebab yang akan mendatangkan sakinah dalam rumah tangga. Baik, selanjutnya sebab sakinah yang selanjutnya adalah ini sakinah yang kita upayakan di dalam rumah. Termasuk sebab sakinah yang lain, yang ketiga, entah dia kepala keluarga atau istri, hadirlah kajian, ngaji. Kenapa kita katakan ngaji? Karena Nabi SAW, ini hadisnya umum ya, mencakup semua fadilah orang-orang yang hadir dalam majelis ini. Kata Nabi SAW, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim
as-sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum dari sekian rumah Allah, mereka membacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di dalamnya, illa nazalat alaihimu as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Ada satu contoh, lihat dari potongan video seorang syekh. Cuman biasanya kalau syekh seperti itu menyebutkan kisah, ya, kita nggak bisa cross check langsung sumber. Cuman syekhnya ngomong seperti itu. Ada satu keluarga 30 tahun tidak pernah ribut. Ketika ditanya alasannya kenapa nggak pernah ribut, karena kata kepala keluarganya, kamu mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ketika mereka berkumpul, dia akan perintahkan salah seorang anaknya, kita kumpul nih bermajelis, walaupun hanya 4 orang dalam keluarganya, dia ajak anaknya, bacalah satu ayat dari Al-Quran yang dengannya kita ambil pelajaran, walaupun mungkin sudah berulang. Jika ada perkumpulan, dia perintahkan satu orang anak yang membaca satu hadis, walaupun hanya sepotong dari hadis, tidak baca lengkap, yang lainnya mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, alasannya karena dia harapkan sakinah itu turun di tengah-tengah mereka. Walaupun setelah itu mereka mau main, mau bercanda, terserah. Yang penting mereka hadirkan sebab di mana Allah turunkan sakinah kepada mereka. Ini poinnya. Nah, ini salah satu poinnya. Poin yang selanjutnya yang ada sendiri dari sebuah. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah pada diri seseorang, tidak disebutkan dalam hadisnya Allah cabut sakinah itu. Jadi disebutkan, maka bisa jadi ketika dia mendapatkan sakinah dalam sebuah majelis, pulang sakinah itu dibawa sampai masuk ke rumahnya. Hal yang paling sederhana yang bisa kita pahami, kalau misalnya kita hadirkan, dengarkan sebuah nasihat, misalnya jangan marah. Begitu pulang ke rumah berantakan, baru dari kajian tadi pelajaran faedahnya jangan marah, enggak jadi marah kan? Akhirnya sakinah masuk di rumahnya, enggak jadi ribut. Tapi ikhwanullah, bukan hanya itu batasannya sebenarnya. Apapun itu, ilmu itu, yang majelis itu akan mendatangkan sakinah, dan sakinah itu akan kita bawa. Karena itu orang-orang yang hadir di majelis, kadang begitu, ya orang-orang yang sering kajian, Anda perhatiin aja, buahnya itu lebih kalem, gak gampang marah. Mungkin dulu kalau senggolan sedikit bacok, tapi semenjak sering hadir kajian, bawaannya lebih tenang. Kenapa? Itulah sakinah. Sehingga ketika dia sendiri sudah mendapatkan sakinah, kemudian dia bawa ke rumahnya, kemudian dia pulang, insya Allah sakinah itu akan mengikuti dia. Ini 2 poin yang bisa kita ambil dari hadis. Bahwasanya entah dia membuat halaqah sendiri atau dia hadir kajian sendiri, kemudian dia pulang. Nah, itu akan membawa sakinah dalam keluarganya, dalam rumahnya. Nah, ini yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, karena itu al-mu'anah sendiri, ikhwan, dari pengalaman yang kita amati, ikhwan, seburuk apapun kondisinya, seberat apapun cobaannya, selama dia hadir kajian, anak masih merasa ini orang akan baik-baik saja. Tetapi ketika dia mulai menjauh dari majelis, sudah mulai ada kekhawatiran. Kenapa? Manusia itu sadar atau tidak, kita itu punya 2 makanan jasad kita seperti biasa yang kita makan, lapar, dan ini masih enak. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita lapar. Tapi makanan ruhaniyahnya itulah ilmu dan ibadahnya kepada Allah. Dan ini kadang kita tidak tahu kalau kita lapar. Akhirnya apa? Kita mencari-cari sumber yang membuat perasaannya itu kenyang. Kenyangnya itu dengan apa? As-sakinah itu tadi. Sebagaimana orang yang sudah makan kenyang, ngapain dia?
pengen perubahan sendirian. Karena itulah sakinah, dia sudah merasa tenang. Demikian pula orang-orang yang telah mendapatkan makanan rohaniahnya, maka dia akan tenang secara spiritual. Nah, kalau makanan yang pertama kita sadar kalau kita lapar, tapi makanan yang kedua kita tidak sadar kalau kita lapar, maka semakin kita menjauh dari majelis, maka akan berefek ibadah akan sudah mulai berkurang. Mulai dari sholat-sholat sunnah mungkin, mulai dari Al-Quran yang sudah tidak pernah dibuka. Setelah itu, mulailah kita gampang marah dan seterusnya. Ini asalnya dari apa? Tidak pernah makan istilahnya. Sebagaimana orang yang lapar, ya, orang lapar itu gampang panik. Ya, jangan cari gara-gara sama orang kelaparan. Dan bahkan bisa makan orang juga kalau orang sakit lapar. Nah, demikian pula kalau kita tidak sadar bahwa ruhaniahnya kita itu lapar, maka apapun akan kita lahar. Tetapi kalau kita tahu kita telah berikan makanannya, kita akan sampai pada titik ketenangan, raha, sakinah. Karena itulah pentingnya kita bermajelis. Pentingnya kita bermajelis. Sampai kadang pernah ngomong sama ibu, sampai ketika kita datang ke majelis, capek kerja, walaupun datang numpang tidur, jazakallah khairan. Datang numpang tidur di majelis, jazakallah khairan. Anak sebenarnya jazakallah khairan. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena utama majelis itu kata Nabi SAW adalah majelis yang panjang. Maka Allah berkata kepada para malaikatnya, saya persaksikan kalian campuri semua yang ada dalam majelis. Maka kata malaikat, ya Allah, inna bihim man laysa minhum. Dalam majelis itu ya Allah, ada yang bukan dari teman mereka. Mungkin maksudnya datang nungguin kawannya, kenapa mau minjam 100 kalau sudah selesai kajian kan? Nah, minjam 100 kalau setelah kajian. Nah, orang ini datang bukan kajian, tapi datang mau minjam 100 supaya silaturahmi enggak putus. Nah, orang-orang yang seperti ini, tapi karena dia hadir kajian, maka dia masuk ke umar sabda Nabi SAW, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, ya humul julasa la yashbihim jalisa. Mereka itulah orang yang kalau kita duduk bareng mereka, tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Jadi walaupun niatnya perkara yang lain, perkara dunia, selama dia hadir di majelis, dia akan dapatkan kebaikan tersebut. Ya, dia bilang siapapun yang hadir, walaupun antum datang numpang tidur, jazakallah khairan. Apalagi memang namanya majelis itu tempatnya sakinah itu turun. Ya, jadi kalau ada yang tidur di majelis, anak lebih berhusnuzon, dia telah mendapatkan sakinahnya. Dia telah mendapatkan sakinahnya dalam majelis. Baik. Jadi sebisa mungkin sesibuk apapun kita tetap diusahakan untuk hadir di majelis. Demikian pula, anak udah mulai jarang hadir di majelis. Kenapa? Banyak masalah. Justru ketika masalah itu semakin banyak, kita justru lebih butuh untuk lebih banyak hadir dalam majelis. Kenapa? Masalah itu akan selesai kalau kita punya sakinah, kita punya ketenangan. Tapi masalah itu akan semakin membesar ketika kita tidak punya sakinah pada diri kita. Karena masalah itu hanya akan bisa dihadapi dengan ketenangan. Gak mungkin masalah akan cepat selesai kalau kita hadapi dengan marah-marah. Ada ya masalah makin tambah besar. Karena itu sebisa mungkin hadir kajian. Ya, kadang mungkin kita juga bosan. Ustaz ini bahas itu lagi, Ustaz ini bahas itu lagi, Ustaz ini bahas itu lagi. Pahamilah bahasanya. Ilmu agama atau ibadah sama seperti tiap hari. Besok sholat duhur lagi, besok sholat duhur lagi, besok sholat duhur lagi. Pahamilah bahwasanya kita kasih gambar pendekatan dia seperti makanan. Kita tahu kita harus makan, tapi makan nasi lagi, besok makan nasi lagi, besok makan nasi lagi. Gak ada kita bilang, saya mau berhenti makan nasi. Ya kan? Tapi karena kita tahu itu kebutuhan kita, jadi kita pun makan, walaupun ada rasa bosan, tetap dimakan. Maka demikian pula ilmu agama dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetap kita konsumsi, ya,
karena itu adalah makanan dari ruhaniah kita. Dan itu adalah salah satu bagian dari sebab as-sakinah. Kemudian sebab yang lain adalah tentulah berzikir di rumah, entah majelis zikir atau dia membaca Al-Quran atau sekedar putar murattal di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu." Di rumah-rumah itu Allah izinkan untuk disebut namanya. Ya. Demikian pula di antara bentuk zikir ya seorang itu mengaji. Belum lagi ketika seorang membaca surah Al-Baqarah, bahasanya malaikat itu akan turun, syaitan itu akan pergi. Ini akan kita sebutkan di bagian belakang-belakang. Nah, ini bagian dari sebab sakinah, adanya zikir di dalam rumah tersebut. Nah, termasuk di antara bentuk zikirnya adalah sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di rumah. Dalam hadis Qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fil masjid, faj'al lahu min salatihi fi baitihi. Fa inna lahu min salatihi fi baitihi khairan." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang sudah selesai dari sholat wajibnya di masjid, maka hendaknya dia sholat sunnah di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan dari sholat sunnahnya di rumahnya itu kebaikan yang sangat baik. Khairan ini bentuknya nakirah fi siyaqil isbat, bermakna umum, mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ini ada dengar dari kajiannya Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti, hafizahullah. Beliau ceritakan ada satu orang yang mengeluh kepada seorang syekh, bahwasanya rumahnya selalu ribut, pulang ke rumah entah anaknya berantem dengan anaknya yang lain, entah istrinya yang marah-marah. Itu mungkin kadang ya, apalagi anak-anak kecil pulang ke rumah berantem, ribut ya terus. Nah, syekh tersebut menasihatkan kepada orang tadi untuk sholat sunnah di rumah. Kamu sholat wajib, pulang ke rumah sholat sunnah. Sholat wajib, pulang ke rumah sholat sunnah. Lihat ya konteksnya Nabi SAW, kalau dia sudah selesai dari sholat wajibnya, maka itu tidak mencakup saya sudah sholat wajib di rumah kemudian saya sholat sunnah di rumah, enggak. Karena di sini konteksnya ada dua tempat, satu sholat jamaahnya, satu sholat sunnahnya di rumah. Dan kata Nabi SAW, ja'alallahu min sholati fi baitihi khairan. Allah menjadikan dari sholatnya di rumah itu, maksudnya sholat sunnahnya di rumahnya itu Allah jadikan padanya kebaikan. Nah, berselang beberapa waktu orang tersebut kembali kepada syekhnya dan menceritakan bahwasanya alhamdulillah arwah saya sudah semakin membaik. Kenapa? Karena dia sudah mulai sholat sunnah di rumahnya. Dan ini juga semakna dengan sabda Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Ya, sallu fi buyutikum wa la taj'alu qubura. Salatlah di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu kita tidak sholat di atasnya. Bagaimana dengan sholat jenazah? Kan beda. Sholat jenazah, nah sholat untuk mendoakan jenazah. Tapi nilai yang paling besar dari sholat jenazah adalah tauhidnya. Kenapa? Kalau ada yang mungkin bertanya, ini pelajaran tarekat ya. Kalau tadi kenapa sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud? Nah, kalau orang tarekat ini ilmu tingkat tinggi, jawabannya sederhana. Allah perintahkan kita bertauhid, itu di depan jenazah, nggak mungkin kita sujud menghadap jenazah. Itu sederhananya. Tapi kalau orang tarekat ini tingkatan tinggi. Sederhana. Karena itu kenapa nggak ada ruku sujud pada sholat jenazah? Karena dia adalah orang mati di depan. Kita nggak disuruh, nggak boleh sujud kepada yang mati. Karena itu tidak ada sujud untuk sholat jenazah. Nah, kecuali sholat jenazah, dan pun sholat jenazah, sholatnya tidak seperti sholat yang lain. Nah, ya, tidak boleh sholat di kuburan.
Nah, baik ya. Jadi sebisa mungkin seorang itu menyempatkan untuk sholat sunnah di rumah. Pelan-pelan. Mulai dari sholat sunnah rawatibnya, kalau sudah lanjut dengan sholat sunnah lainnya. Yang paling ringannya adalah sholat witirnya. Kenapa? Habis sholat isya di masjid, pulang ke rumah, sholat witir 1 rakaat tidur. Paling ringannya sholat witir. Itu pun masuk bagian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholat di masjid, pulang, kemudian sholat sunnah. Insya Allah, Allah akan bukakan banyak kebaikan. Allah akan bukakan banyak kebaikan karena seorang itu sholat memberikan sebagian dari sholatnya di rumahnya. Ya. Selama rumah itu ada orang yang sholat di dalamnya, insya Allah di dalamnya masih ada kebaikan. Karena diantara hikmahnya sholat itu adalah sholat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selama seorang itu masih sholat, insya Allah kebaikannya akan lebih banyak daripada keburukannya. Tapi sekali-sekali nyolong, Ustaz. Bagaimana kalau dia nggak sholat? Mungkin ngerampok, kan gitu. Begitulah kita memahami alas-alas syariat. Baik. Di antara sebab yang lainnya, sebab-sebab sakinah di dalam rumah tangga adalah artinya di antara yang menguatkan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang beriman dan hatinya itu tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Nah, termasuk juga zikir ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk singgung-singgung tentang sebab paling besar kerusakan rumah tangga. Pertama, ini masih sebab datangnya sakinah dalam rumah. Tapi mulai menyerempet sebab kerusakan. Pertama, di antaranya sebab yang selanjutnya, sebab keempat ya. Kelima. Nah, jangan lupa baca doa kalau masuk rumah. Jangan lupa baca doa kalau masuk rumah. Imam Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud ya, tentang mengajarkan kita doa masuk rumah. Kalau masuk rumah baca Bismillahi walajna. Kalau wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah Rabb kami bertawakal. Kalau kita perhatikan doa ini, itu ada makna yang mendalam di dalam. Masuk rumah tawakal. Memang dikira jalanan ya, mungkin bisa aja kejadian sesuatu yang tiba-tiba. Masuk rumah tawakal. Seakan-akan maksudnya kalau kita masuk rumah ada pekerjaan berat yang bikin buat kita sibuk. Padahal kalau kita masuk rumah, itu doang ukurannya tiap hari keluar masuk. Tetapi ada kalimat tawakkalna. Kenapa? Karena dalam sebagian hadis Nabi SAW disebutkan kalau orang masuk rumah baca Bismillah dan baca Bismillah ketika dia makan, apa katanya syaitan? La mabita wala ta'ama lakum al-yawm. Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makanan bagi kalian hari ini. Ini maksudnya mulai menyinggung salah satu sebab yang besar. Apa itu? Syaitan. Jadi kita masuk rumah Bismillah walajna, kami masuk, Bismillah kharajna, dengan nama Allah kami keluar, wa ala rabbina tawakkal, dan kepada Rabb kami bertawakal. Kenapa? Karena ketika ada masalah di luar ya urusan di luar. Tetapi ada enggak satu rumah tangga yang tidak pernah punya masalah? Jawabannya semua pasti punya masalah. Tapi kalau dia masuk rumahnya bertawakal kepada Allah, maka dia akan mendapatkan janji-janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertawakal. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal fa huwa
Siapa yang yatawakkal 'ala Allah fa bahas. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan cukupkan dia. Sehingga ketika ada masalah dalam rumahnya, maka tetap Allah akan cukupkan dia sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Insya Allah masalahnya tidak akan gunyah. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada Allah. Nah, kalau kita hadapi masalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah semuanya akan cepat selesai dan mau tidak mau sakinah akan ikut dengan sendirinya. Ketenangan itu akan ikut dengan sendirinya. Nah, kemudian selanjutnya, ya pahamilah bahwasanya musuh kita itu yang paling nomor satu adalah siapa? Syaitan. Syaitan. Nah, dan makar syaitan yang paling besar adalah mencerai-beraikan suami dan istri. Sampai dalam sebuah hadis yang kata Rasulullah, "Inna syaitan wada'a 'arsyahu 'alal ma'." Dalam sebuah riwayat, syaitan menaruh arsy-nya di atas air. Sebagian riwayat dikatakan di atas lautan, di tengah lautan. Kata para ulama, kenapa di atas air? Karena dia ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala yang arsy-nya Allah itu juga di atas air. Nah, kemudian dikumpulkan semua pasukannya, ditanya semua, apa rasanya makar kalian? Sebagian menyebutkan kami berbuat ini, belum. Sampai ada satu orang syaitan datang, ditanya apa makar? Saya tidak meninggalkan si fulan kecuali saya pernah pisahkan dia dengan istrinya. Maka apa katanya syaitan? Nikma anta, kamu yang paling hebat, paling bagus. Sudah. Maka dia pun didudukkan bersebelahan dengan syaitan di samping singgasananya, arsnya. Jadi ini yang harus kita buat sebawahi. Musuh kita semua adalah syaitan. Mau di luar, apalagi dalam rumah tangga kita. Tapi kadang kita dapati justru kita berantem sama istri. Ya kan? Berantem sama istri, kadang ribut sama anak. Kenapa itu? Yakin dan yakinlah itu adalah bagian dari makar syaitan. Nah, kalau kita sudah tahu itu makar syaitan, apa kita akan melayani mereka yang kerasukan syaitan? Insya Allah kita akan menahan diri karena kita tahu ini orang kemasukan syaitan. Nah, kalau sudah tahu istri kita kemasukan syaitan, misalnya naudzubillah. Kalau kita tahu pasangan kita kemasukan syaitan, kita ngapain? Jangan cepat-cepat ruqyah karena setannya beda. Kita coba-coba ruqyah, tiba-tiba malah yang pancikan, naudzubillah. Nah, jadi kalau kita tahu bahwasanya semua masalah dalam rumah tangga itu tidak mungkin lepas dari bagian makar syaitan. Oleh karena itu, masing-masing dari kita bisa segera untuk menenangkan diri. Karena itulah bukanlah sebenarnya kategori suami takut istri yang kalau istrinya marah-marah dia diam. Tapi suami yang kalau istrinya atau istri yang kalau suaminya marah-marah dia pilih diam, mereka adalah manusia super. Kenapa katakan manusia super? Nabi SAW pada satu waktu lewat kerumunan para sahabat. Maka Nabi SAW bertanya, "Wahai, apa ini?" Maka dijawab oleh salah seorang sahabat, "Rasulullah, fulan, ma sara'u ahadun illa ghalabah." Ya Rasulullah, ini si fulan. Tidaklah dia berbulat dengan seseorang kecuali pasti kalah. Belum ada yang bisa ngalahin dia. Maka kata Nabi SAW, "Awala adulluka bi asyaddi min dzalik." Mau aku tunjukkan yang lebih hebat, lebih kuat daripada dia. Maka kata Nabi SAW pada persahabat, "Ya Rasulullah." Maka Nabi SAW menjawab, "Rajulun zalama ahad fasabara fadzalabahu wa ghalaba syaitanahu wa ghalaba syaitana sahibihi." Kalau syaitan sahibihi adalah syaitan.
Ya, seorang yang dizalimi misalnya, seorang dizalimi atau dibuli dan yang semisalnya, maka dia bersabar. Maka karena kesabarannya itu dia mengalahkan lawannya dan mengalahkan syaitan lawannya dan mengalahkan syaitan yang ada pada dirinya. Dia mengalahkan berapa pihak? 3 pihak. Lawannya, syaitan yang ada pada dirinya. Karena memang manusia super. Jangan-jangan ada pertandingan lawan syaitan. Gak ada. Apalagi dibuka di panggung, gak ada. Tapi ini jelas-jelas dia nggak ngapa-ngapain sudah menang 3-0. Kenapa? Karena bilang ada manusia super. Karena dia mampu untuk menahan dirinya yang dengannya syaitan itu akan kalah dengan sendirinya. Karena di antara sifat makar syaitan adalah innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul ada wa tuwallallah. Jadi antara keinginan syaitan adalah memunculkan di antara kalian itu permusuhan dan rasa saling benci. Jadi yang harus kita pahami, musuh kita adalah syaitan, bukan istri kita, bukan anak kita. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Bukankah di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian? Maka hati-hati kalian dari mereka. Nah, katanya musuhnya syaitan. Jelas-jelas istri dan anak disebutkan bagian daripada musuh. Jawabannya mereka bukan musuh secara zatnya, tapi mereka musuh ketika posisi mereka adalah bagian dari kendaraan syaitan untuk memerangi kita. Itu kadang dalam rumah, di saat kita semangat mengajak istri untuk nyunat misalnya berhijab secara syar'i, pertentangannya dari mereka. Kenapa mereka menentang? Padahal secara tabiat asalnya mereka mana? Kenapa? Ya, karena ada syaitan di situ yang terus membisiki dan menggoda mereka. Oleh itulah kalau kita bijak melihat perkara ini, maksudnya bukan mereka yang jadi musuh, tapi sebenarnya adalah syaitan. Karena itu di dalam lanjutan ayatnya, wa in ta'fu wa tasfihu wa tasfahu wa taghfiru, kalau kalian mau ta'fu, memaafkan, wa tasfah, mau melupakan kesalahan mereka, wa taghfiru, mengampuni dosanya dan kesalahan mereka. Nah, kalimatnya kepada istri dan anak. Ini kan maksudnya apa? Kita hendaknya lebih sering memaklumi kesalahan yang mungkin ada pada mereka. Ya. Begitu juga masuk dalam pembahasan ini kata para ulama sifat tadaful. Tadaful itu ya berpura-pura tidak tahu. Ya, berpura-pura tidak tahu, tidak terlalu ingin ikut campur atau membahas setiap ketergelinciran yang mereka kerjakan. Karena sebenarnya ketergelinciran itu perkara sepele misalnya. Tapi kadang kalau kita terlalu masuk di dalamnya, ya atas nama kebenaran, tapi sebenarnya kita ditunggangi oleh syaitan. Sebenarnya ditunggangi oleh syaitan. Jadi pahami siapa musuh. Kemudian selanjutnya, yang sebab di antara sebab sakinah itu adalah rasa kasih sayang kita terhadap pasangan, terhadap anak. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang menyayangi Allah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sayangi, apa iya Allah susahkan hidupnya? Pasti Allah memberikan dia ketenangan. Ya, karena mereka adalah orang yang sayang terhadap keluarganya, sayang terhadap pasangannya. Maka di antara bentuk sayang kepada pasangan itu adalah saling memahami, saling memaafkan kekurangan masing-masing. Tidak sekalipun di antara kita itu sempurna. Ya, cukuplah bau kentut kita yang baru menunjukkan kita tidak sempurna. Ya? Dan itu dimaklumi oleh pasangan kita. Itu pelajaran yang sederhana sebenarnya, untuk kita bisa saling memaklumi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Oleh karena itu saling memaklumi lah
kesalahan pasangan kita, saling memaafkan dan menjauhi segala macam bentuk perdebatan yang mungkin timbul. Ada perkara yang sepele antara taruh keran di ketinggian 50 cm atau 75 cm, atau menaruh wastafel di sebelah kanan atau kiri, atau gantung handuk sebelah sisi kanan atau sebelah sisi kiri, atau gantungan handuk di belakang pintu atau di tembok. Ya, perkara yang sederhana tidak perlu diperdebatkan, maka jangan kita perdebatkan. Ada hal yang sederhana dari hadis Nabi SAW. Kata beliau SAW, "Ma dhallal qawm ba'dal huda, kana 'alaihim illa utul jadal." Tidaklah tersesat satu kaum setelah hidayah yang ada pada mereka kecuali karena mereka membuka pintu perdebatan. Jadi kalau Anda dikit-dikit mendebat pasangan, berarti Anda membuka pintu kesesatan. Dikit-dikit debat, berarti Anda membuka pintu kesesatan. Tapi kalau Anda dapati pasangan Anda mulai mendebat, sadarlah, pasangan Anda mulai tersesat. Dikit-dikit mau mendebat, dikit-dikit mau mendebat, berarti pasangan kita sudah mulai tersesat. Karena itu diam. Sebuah pelajaran dari Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau ditanya bagaimana bisa keluarga kaum rukun. Kata beliau Sufyan As-Tsauri rahimahullah, kalau saya marah dia yang diam, kalau dia yang marah saya yang diam. Ya, kenapa? Karena itu sebab yang paling mudah untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangga. Api tidak akan mungkin dilawan dengan api, karena lawannya api hanya air. Tapi ini mungkin beberapa kita sebutnya karena sudah punya kelemahan, dan biasanya jam-jam segini adalah jam ngantuk-ngantuk, jam kailulah walau jam kailulah. Ini yang mungkin kita bisa sebutkan. Kalau mungkin paling kita kumpulkan dari pertanyaan kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallahu khairan. Kami ingin menanyakan, sebenarnya kalimat ini sering kita dengar di acara walimahan. Jadi dengan kalimat sakinah mawaddah warahmah. Jadi apa yang dimaksud dengan sakinah mawaddah warahmah? Kalimat sakinah mawaddah warahmah itu memang ada dalam syariat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi sakinah itu ada pada pasangan, kemudian karena adanya pasangan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan mawaddah. Mawaddah itu kecintaan. Kemudian terakhir rahmah itu kasih sayang. Jadi sakinah ketenangan dalam rumah tangga, mawaddah itu adalah rasa cinta yang timbul antara sesama pasangan. Tapi sebagian para menjelaskan bahwasanya penyebutan rahmah sebenarnya kan mencakup dalam kata mawaddah. Hanya makna rahmah itu lebih luas ketimbang mawaddah. Mawaddah itu kecintaan. Tapi rahmah kasih sayang maknanya lebih luas. Karena itu sebagian rumah tangga bisa bertahan lebih lama bukan karena cinta, karena cinta itu memudar. Kalau nggak percaya tanya sama orang-orang yang udah senior. Nah, cinta itu memudar selain dari perjalanannya waktu. Karena itu orang yang hidup hanya mengandalkan cinta, biasanya kalau bosan ganti lagi, gitu terus perjalanan. Tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala ciptakan rasa rahmah. Kenapa? Karena dengan rasa rahmah itulah kita bisa bertahan lebih lama. Kenapa? Karena pernikahan itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti memberikan fasilitas yang dengannya kita bisa bertahan dalam ibadah tersebut. Ya, Allahu a'lam.
nggak bisa baca ini. Perlu di apa ya? Udah nggak ada ya dari bapaknya. Kalau banyak pertanyaan dari Ahmad ini berarti menunjukkan banyak yang merasa terzalimi di belakang. Baik, insya Allah kita akan jawab setelah kezaliman itu terangkat. Baik, pertanyaan dari Ahad. Bismillah. Allahumma amin. Bagaimana pendapat Ustaz jika posisi kita sebagai menantu yang masih tinggal bersama mertua tetap ingin berbakti tetapi masih jauh dari sunnah sehingga masih selalu bentrok dengan pengasuhan anak yang berbeda pendapat? Syukran Ustaz. Ini ada hal yang mendasar ya, hal yang paling mendasar yang harus kita pahami. Anak itu baiknya karena orang tuanya. Garis bawah ya. Anak itu baiknya karena orang tuanya. Allah akan jaga anak tersebut karena orang tuanya. Karena itu yang paling penting, orang tuanya fokus pada kesolehan dia. Fokus kepada kesolehan dia. Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadhu. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Tafsirnya kata para ulama, dia akan menjagamu, anak keturunanmu, istrimu dan seluruh hal yang menjadi bagian dari dirimu. Sampai dalam tafsir tentang surah Al-Kahfi itu, tembok yang ditegakkan oleh Nabi Khidir bersama Musa, yang mana hikmahnya kata Nabi Khidir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu karena yang punya dua anak yatim itu di bawahnya ada harta milik mereka dan adalah bapak keduanya itu adalah orang yang soleh. Coba karena kesalehan bapaknya Allah jaga harta dua anak yatim tersebut sampai Nabi yang diutus untuk menegakkan kembali temboknya supaya harta itu enggak keluar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka? Ya. Jadi saya ingatkan bahwasanya anak itu intinya baiknya dia kembali kepada orang tuanya. Cuman yang harus dipahami, anak itu juga menjadi ujiannya kita. Nah, yang namanya ujian, ya kita jalani karena bagian ujian semua akan kita jalani, atau kewajiban kita karena kewajiban kita mendidik. Yang namanya kewajiban atau ujian semuanya akan kita jalani sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, semuanya kita akan jalani sesuai kadar kemampuan kita. Kemudian selanjutnya, setiap anak punya cerita sendiri dalam perjalanan hidupnya. Ya, ceritanya sendiri dalam perjalanan hidupnya. Tetapi kalau kita soleh, insya Allah Allah akan buat mereka soleh. Walaupun awalnya di tengah perjalanan mereka belok kanan, belok kiri. Kalau kita sudah paham 3 poin ini, kita jawab pertanyaannya. Saya ingin tetap berbakti sama mertua, berbaktilah. Tapi mertua saya begini dan begitu terhadap anak saya, bersabarlah. Kenapa? Tidak mungkin kita membantah mereka. Posisinya orang tua. Apalagi ketika kita mau membantah, kita butuh waktu yang lama untuk menjelaskan A, B, C, D, E, F, G. Apalagi harus sampai Z. Itu waktunya banyak. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh mertua, maklumilah. Nanti begitu selesai, ketika anaknya sudah semakin dewasa,
insya Allah dengan sendiri akan paham. Dan sendiri akan paham. Kemudian poin yang selanjutnya, alhamdulillah, bukan masalah untuk kita bergampang-gampang, tapi paham ya. Selama dia masih kecil, mereka belum mukallaf, mereka masih belajar. Yang namanya belajar, ada kalanya yang buruk dia kerjakan, ada kalanya yang baik. Karena itu bagian dari belajar. Karena melapor norma karena dia masih belajar. Ini harus kita maklum. Insya Allah kalau kita ingin tetap berusaha berbakti kepada mertua, bukan halangan karena mertuanya mungkin mengarahkan anaknya kepada hal-hal yang berbeda. Siapa saja, anak itu milik kita. Soleh tidaknya itu akan berpengaruh dari kesolehan kita sebagai orang tuanya. Hal yang terjadi hanya bagian dari ujian hidup. Bagian dari ujian hidup. Tapi selama kita soleh, Allah akan perbaiki anak keturunan kita. Karena itu, kalau misalnya kita punya anak saya sudah capek, saya ajar, tidak juga bisa ngurus-ngurus, jangan perbaiki fokus, perbaiki diri sendiri. Nanti insya Allah akan tiba waktunya Allah akan perbaiki dia untuk kita karena kesolehan yang kita kerjakan. Saya mudah-mudahan menjawab. Hal apa sajakah yang dilakukan Rasulullah terhadap istrinya yang bisa dicontoh dalam keseharian suami? Masya Allah banyak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikatakan yakhdimu nafsah, beliau melayani dirinya sendiri, beliau menjahit bajunya sendiri, kemudian memerah susu kambing untuk yang beliau minum dengan sendiri. Jadi beberapa hal itu bisa dikerjakan sendiri. Nah, kalau dalam praktek kehidupan keseharian kita, suami bisa cuci piring sendiri. Ya, kalau mau cuci baju sendiri juga boleh. Jadi apapun yang mungkin kita kerjakan sendiri itu boleh. Cuman mengesankan ya Allah alam. Anak nggak tahu berkata, cuma mengesankan. Ini tolonglah suaminya. Kalau suaminya hadir, tolonglah mengerti. Sekali-sekali gantian kita cuci piring. Itu aja. Sekali-sekali gantian kita ngasuh anak. Sekali-sekali gantian kita jemur baju. Itu maksudnya. Jadi semua hal-hal yang bisa kita kerjakan bisa dikerjakan perempuan, juga bisa dikerjakan oleh laki-laki. Karena para ulama menyebutkan tidak ada kewajiban sebenarnya istri itu memasak, cuci baju dan lain-lain sebagainya. Tidak ada kewajiban. Yang wajib itu adalah mentaati suami. Ya kalau suami bilang nyuci, ya nyuci. Jadi ini lebih kepada ya hendaknya kita saling memahami, saling mengerti kondisi masing-masing. Istri itu kadang capek. Kalau kita capek, ya kita kerjain. Anda kenal satu orang awam, sholatnya bolong-bolong, tapi pelayanannya sama istri masalah. Ada kalanya pulang ke rumah, baru dia nyuci pakaian, dia cuci piringnya. Kenapa? Karena istrinya sibuk ngurusin anaknya. Anak kenal orang awam seperti itu. Sholatnya bolong-bolong, buru-buru mungkin sholat Jumat aja kan. Tapi ada orang yang seperti itu. Ya, kalau istilah sekarang green flag. Atau red flag atau green flag? Yang jelas bukan Frisian flag. Itu iklan ya. Tolong disensor. Saya mudah-mudahan menjawab. Assalamualaikum. Ini agak berat. Bolehkah minta cerai kalau suami masih lalai dalam sholat? Dan apa doa yang menjadi keluarga yang sakinah? Syukran jazakumullah khairan. Ini agak berat karena ini terkait kalau sebagian para ulama, sebagian lajnah juga yang ada dapati, mereka semua memfatwakan boleh minta cerai dari suami yang tidak konsisten dalam sholat, lalai. Nah, itu semua karena terkait pembahasan hukum meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat,
Kalau sebagian orang mengatakan itu kafir, jadi kalau hukum kafir, nggak ada alasan untuk tinggal dengan orang kafir. Dan sebagian menganggap dilihat dulu sholatnya. Kalau dia sekali-sekali masih sholat, masih ada sholatnya, dan dia tidak meyakini sholat itu bukanlah sebuah hal yang wajib. Nah, kalau dia masih meyakini sholat adalah hal yang wajib, maka tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Nah, kalau seperti ini keyakinannya, maka hendaknya dia bersabar terhadap suami. Kalau dia meyakini meninggalkan sholat itu adalah kafir, maka dia tidak punya alasan untuk tinggal bersama suaminya. Boleh dia minta cerai. Cuma saya kalau ditanya secara pribadi ya, secara pribadi, kita ini tumbuh di lingkungan yang masyarakat. Setelah bertahun-tahun lamanya mungkin kita tumbuh di lingkungan yang masyarakat yang mana sholat di masa lalu itu jarang. Orang yang sholat mungkin 1-2 orang. Kemudian setelah itu muncul generasi yang memang mereka menganggap tidak wajib sholat. Padahal mungkin tumbuh di lingkungan yang mereka orang-orang tidak sholat. Maka untuk bisa membuat mereka sholat itu butuh waktu. Sebagian di antara kita mungkin bapaknya dan meninggal sholatnya mungkin gitu ya. Sebagian di antara kita. Nah, bagaimana kita mensikapi mereka? Nah, oleh karena itu, Al-Anas sendiri cenderung kepada pendapat Syekh Al-Albani. Beliau ditanya tentang orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia dikuburkan, bagaimana cara penguburannya, jenazahnya? Dijawab dengan cara orang muslim. Kalau itu dia muslim. Begitu dia muslim. Karena kalau Anas sendiri pribadi ditanya, selama suaminya tidak meyakini sholat itu bukanlah perkara yang wajib, dia masih meyakini perkara yang wajib, dan dia masih ada keinginan untuk sholat, maka dia bersabar. Jadi kalau dia melihat hal tersebut berbahaya untuk agamanya, maka dia istighfar kepada Allah dan dia minta cerai. Allahu a'lam bishawab. Perihal doa tidak ada dalam khusus, cuma yang sering kita baca, Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami dari pasangan kami, dari anak-anak kami dan dari pasangan kami qurrata a'yun. Apa itu qurrah? Penyejuk pandangan mata. Itu adalah sebab sakinah dalam rumah tangga. Dan contoh-contoh rumah tangga yang bejat itu ada di masa lalu. Cukuplah contoh tentang Asia terhadap Fir'aun. Kalau dia wanita, Asia terhadap Fir'aun, kalau dia wanita bersabar di atas suaminya yang zalim, dan paling tinggi sudah karena dia mengaku Rabb selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada tingkatan dia harus dihukum. Sampai dia pada tingkatan dia harus dihukum. Apa kalimat terakhirnya Asia sebelum meninggal? Rabbi bidili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, berikan aku rumah di surga. Jadi sebelum meninggal di pakan batu meninggal, Allah buka pandangannya rumah yang megah. Kemudian beliau dikatakan dalam sirahnya itu meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena dia berhati kepada rumah yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid di sini, Asia tidak minta talak maksudnya. Tidak minta talak kepada suaminya, walaupun ini tidak bisa kita jadikan dalil karena syariatnya berbeda. Allahu a'lam bishawab. Cuma jelasnya Fir'aun jelas-jelas kafir ya. Bukan dia Islam yang tidak mau sholat. Ya Allah a'lam bishawab. Bismillah. Bagaimana menghadapi pasangan yang masih belum sejalan, masih enggan ikut kajian, belum mengenal sunnah? Sabar, doakan, Pasti Allah akan balas. Dan ini
Allah Ta'ala seperti sunnatullah, bukan sunnatullah, tapi kebanyakan seorang suami misalnya yang bersabar terhadap istrinya yang membuat dia sangat berat itu, jadi dia akan dibalas dengan anak-anak yang soleh. Demikian pula istri yang bersabar dari suami yang bejar, jadi dia akan dibalas dengan anaknya yang jadi pembela dia, yang akan membahagiakan dia. Jadi pembahasan Allah itu selalu ada. Jadi kalau pasangan belum sejalan, jangan cepat-cepat mengerah. Kenapa? Kembali kepada poin yang kedua, iman kepada Allah dan diyakini rumah tangga adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya harus taat, dia awam, ngerokok Ustaz dan lain-lain sebagainya. Sekali-sekali judul na'udzubillah. Ya, kalau seperti itu, yang bisa dilakukan dia sahabat. Kalau tidak mungkin dia berubah, ikan dalam hati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita. Ini bukan untuk sisi pendalilan baik apa tentang pendalilan cerainya. Anak ketemu ikhwannya. Ikhwan itu baru saja pengantin baru. Nah, dengarlah dari ikhwan yang cerita, kalau nggak salah daerahnya Bulukumba, Sulawesi. Jadi si ikhwan ini dia juga baru cerai dari istrinya yang lama, dan istrinya yang baru juga baru disadari. Ini si ikhwan ini dia ngaji, terus istrinya sama-sama kerja di pasar jualan. Nah, karena berasal dari background yang sama-sama awal, istrinya jualan itu nggak pakai ilmu dan termasuk di bidang yang keras, dimusuhi. Dia bersahabat dengan istri. Nah, sampai sekian waktu istrinya sudah nggak cocok, nggak bisa, suaminya udah nggak bisa diajak lagi berbuat begini dan begitu, istrinya sendiri yang minta pisah. Nah, lain ceritanya istri yang baru ini akhwat, masya Allah. Saking diharapkannya suaminya itu untuk jadi baik, bulan Ramadan suami itu tak puasa karena kadang mengembalakan sapinya. Bulan Ramadan dia ngomong sama suaminya, yang penting bapak puasa, saya ngembalain sapi. Tahu yang lebih mengejutkan dari itu? Dia ngembala sapi pakai cadar. Dia bawa sapinya, dia ngurus sawahnya di bulan Ramadan, puasa. Diharapkan suaminya yang mau berpuasa. Sampai pada akhirnya suaminya, karena alasannya agak keras, suaminya memutuskan nggak bisa. Istrinya tidak pernah minta, tapi suaminya mengambil kesimpulan, dia ceraikan istri. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mereka dua orang ini ketemu. Ya, dua orang ini ketemu. Baik, ini ceritanya bro ya. Kita milih untuk bersahabat. Poin yang kedua, istri itu apa yang namanya perceraian, di situ pasti ada makar setan. Maka jangan kita menjadi sebab. Jangan kita menjadi sebab. Takutnya kita menyangka ini atas nama kebenaran, maka saya akan ajukan talak atas nama kebenaran, tapi sadar ataupun tidak dia telah ditipu daya oleh syaitan. Kenapa? Kalau kapan dia bisa dari suaminya, syaitannya tepuk tangan, walaupun hujah di baliknya kebenaran. Suami saya tidak mengikuti manhaj. Alhamdulillah. Suami saya sholat masih bolong-bolong. Alhamdulillah. Itu pahala ibadah kita, rumah tangga kita itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesulit apapun jalani, itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada titiknya Allah anggap udah selayaknya dia dilulus dari ujian. Maka Allah akan cari sebab atas pasangannya dapat hidayah, atau Allah gantikan dia dengan yang lebih baik. Dan akan Allah gantikan dia dengan lebih baik. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tadri la Allah yuhditsu ba'da dzalika. Kalian tidak tahu
Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu setelahnya. Ada saya perkara yang mungkin timbul setelah. Ini faedah ayatnya dapat dengar dari seorang ustaz, bukan ustaz sunnah. Jadi ceritanya nggak tahu benar apa enggak. Ada seorang yang dia bujang ya, tapi sudah agak berumur ya. Nah, di dekat rumahnya itu ada seorang janda dengan anak gadis. Kalau dia sudah merasa waktunya menikah, dan dia naksir sama anak gadis si janda. Maka berkonsultasilah dia sama kiainya. Gimana kiai ini? Ya udah, kalau kamu yakin istikharah, bismillah. Kurang lebih ya ceritanya. Datanglah dia ke rumah ibu itu. Begitu sampai ke rumah, bahasanya mungkin saya ingin menjalin silaturahmi. Kan bahasa orang lama begitu, menjalin silaturahmi dengan ibu. Mungkin ibunya menyangka seperti itu. Akhirnya ibunya pun menjawab. Kaget. Kenapa? Karena selama ini ibu itu berdoa supaya dia bisa didekatkan dengan laki-laki tadi, bujang tadi. Galau lah dia kan. Bagaimana ya saya minta anaknya, ibunya yang mau. Pulang dia konsultasi sama kiainya. Gimana kiai? Ini soal masalahnya doa yang beradu di langit. Gimana? Ya sudah, karena kata kiainya udahlah, kamu jalani saja. Akhirnya dia putuskan, ya udahlah kalau begitu saya nikah ibunya bukan anaknya. Nah, berselang beberapa waktu, ya qadarullah sudah dekat hari H, uang hantar apa semua sudah dikasih. Dekat hari H, qadarullah ibunya kecelakaan meninggal. Jangan meninggal. Nah, bermusyawarahlah keluarga ibu tadi. Ini gimana ini? Harus ada solusi. Kesimpulannya, ya udah kita nikahkan dia aja dengan anaknya. Dari keluarga siapa? Keluarga si ibu tadi. Dia punya campur tangan? Gak ada campur tangan. Cuman itu doanya dalam hati. Nah itulah maksudnya, coba. La tadri la Allah yuhditsu ba'da dzalika. Kalian tidak tahu Allah bisa membuat sebuah sesuatu yang terjadi setelahnya tanpa di luar sangkaan kita. Ya, Allah alam. Karena itu anak Allah sendiri. Kalau masih ada salatnya, coba disabarin. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak layak juga artinya kita menuntut sesuatu dari suami kita, memang backgroundnya awam. Coba posisikan posisi kita di seperti itu. Kita yang jadi suaminya yang awam. Belum tentu juga kita akan segera merespon dari pasangan kita untuk mendapatkan hidayah. Ayo cepat hadirkan dia. Belum tentu. Ya demikian pula posisinya sebaliknya. Allah a'lam bishawab. Udah. Qadarullah, dalam pekan ini anak saya sering melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan manusia, yaitu makhluk gaib. Apa yang harus saya lakukan karena sangat mengganggu saya dan anak saya? Kalau yang solusi yang paling sederhana adalah diruqyah terus, jangan bosan. Entah diperdengarkan murattal ruqyah, ya menurut suatu pendapat, karena pendapat yang kuat negara para ulama, murattal ruqyah itu tidak dianggap ruqyah, karena ruqyah itu harus secara langsung. Tapi pada kenyataannya mendengar murattal ruqyah itu juga memberikan pengaruh, memberikan pengaruh. Jadi kalau mungkin dia tidak bisa untuk meruqyah, merutinkan ruqyah, bagaimana dia putarkan murattal ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Dan dia rutinkan setiap hari. Kenapa? Ya perlu dipahami bahwa namanya ruqyah itu sama seperti obat. Ketika kita sakit, kadang kita harus minum obat 3 kali sehari. Itu namanya dosis. Maka demikian pula ruqyah. Ada kalanya kita butuh dosis 2 kali sehari, ada kalanya 1 hari sehari cukup, sampai pada akhirnya penyakit itu sembuh dengan minum obat. Maka demikian pula seperti itu juga kita terus meruqyah sampai penyakit itu sembuh. Ya, ya Allah a'lam bishawab. Dan yang paling sederhananya adalah ruqyah.
Bagaimana menghadapi pasangan? Ini udah tadi. Ya. Bagaimana mensikapi pergaulan anak dengan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya ini masih banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti ulang tahun, menari, bernyanyi, mohon nasihatnya. Kalau sudah dinasihati, ya namanya anak-anak, kita katakan namanya anak-anak, itu mereka masih bergaul sampai untuk pada tingkatan memahami baik pun itu belum tentu semuanya langsung bisa paham. Oleh karena itu sebagian waktu kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala, taqwa tasfa wa taghfir. Maafkan, ya, maklumi keadaannya, ampuni mereka. Ampuni mereka. Karena kalau diikuti terus spanning kita nanti. Jadi sadar atau tidak, kadang kita dengan sendirinya mengeluarkan sakinah itu dari dalam rumah. Padahal sebab sakinah itu kita bisa usahakan sendiri. Jadi kalau anak-anak, karena nggak mungkin juga kita larang, jangan bergaul dengan sepupumu, jangan bergaul dengan saudara-saudara ini, mereka begini dan begitu, mereka nggak paham, mereka tidak. Maka yang memungkinkan adalah mengurangi interaksi. Kalau memungkinkan mengurangi interaksi, tapi kalau tinggal bersebelahan rumah, ya, fattaqullaha mastata'tum. Allahu a'lam bishawab. Baca, bisa. Kenapa Ustaz ini bertanya, sakinah itu perlu dikejar. Selain sakinah dalam rumah tangga suami istri dan anak keluarga, apakah sakinah pada hubungan keluarga besar, orang tua atau mertua juga perlu dikejar, Ustaz? Bagaimana kiat-kiat atau caranya? Baik. Sakinah, yang namanya sakinah memang perlu diupayakan. Tetapi yang menjadi prioritas adalah apa yang menjadi keluarganya. Karena disitulah dia pulang. Kalau keluarga besar, ya mungkin ada kalanya sedikit ribut karena tidak cocok pemahaman, tapi dia butuh tempat untuk pulang. Nah, itulah rumahnya dia. Jadi yang menjadi prioritas dia adalah rumahnya. Kemudian selanjutnya kalau dia punya kemampuan, ke lingkup yang lebih besar. Kalau tidak, fattaqullaha mastata'tum. Cuman yang paling memungkinkan adalah silaturahminya jangan putus. Itu aja. Sebagian fitnah ujian yang paling banyak kita hadapi, ikhwan atau akhwat, ketika dia mulai ngaji, silaturahminya malah putus. Padahal yang paling awal untuk menyambung silaturahmi kita ini yang ceritanya ngaji. Kita masih lebih awal untuk menyambung silaturahmi. Nggak perlu datangin rumah, telepon, WA saja, tanya apa kabarnya, gimana, ada kegiatan apa, ada yang bisa dibantu. Itu bagian daripada silaturahmi, yang paling. Nah, kalau itu sudah jalan, insya Allah perlahan-lahan semuanya akan membaik. Ya. Karena ketika Nabi SAW bersabda, "Waman wasalahu," siapa yang menyambung tali silaturahminya, Allah akan sambungkan untuk dia. Jadi hanya butuh kesabaran dan waktu, dan berjalannya hari, waktu, bulan dan bulan. Kalau dia konsisten, jangan memutus tali silaturahmi, semuanya akan dia raih, insyaallah. Sakinah dalam keluarga besar itu. Karena semuanya permasalahan itu paling banyaknya ya karena komunikasi aja yang kurang. Akhirnya mudah kita untuk suudzon antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ikhwan ada yang bertanya lagi. Insyaallah ada hadiah di Al-Quran di Suara sampai 30. Kalau ada yang mau bertanya lagi belum ditutup. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini berkaitan dengan sholat sunnah. Saya kan berniaga Ustaz. Kalau untuk sholat isya atau maghrib, sepertinya kalau untuk sunnah apa
witir itu saya langsung di masjid itu, tidak di rumah. Nah, tapi kalau misalkan untuk sholat sunnah zuhur, asar atau maghrib ya mungkin syukur lah. Nah, insya Allah masih sempat di rumah gitu. Nah, kalau untuk sholat witir sendiri kita langsung di masjid itu dibolehkan apa enggak? Kalau misalnya kita pulang ya jadwal agak malam, kayaknya agak capek gitu langsung tidur. Nah, itu ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat witir boleh di masjid setelah sholat isya, boleh langsung kita kerjakan. Apalagi kita melihat maslahat kita ke depan ya. Kadang habis kerja udah capek pulang ke rumah tidur. Bukan hanya itu, kadang di perjalanan misalnya sudah azan, antara mampir sholat atau pulang. Kalau dia mampir sholat biasanya alhamdulillah lega dia. Kalau dia nunda nanti aja di rumah, ini kadang tertunda sampai di ujung waktu. Walaupun tibanya di rumah sejam sebelum akhir waktu. Dan itu banyak kejadian. Oleh karena itu kalau ditanya mana apa yang lebih baik, adalah amalan yang bisa kita jaga. Kalau itulah yang bisa dijaga, itu yang lebih baik. Yang dipaksakan untuk ditunda sampai di rumah. Belum lagi ada kemungkinan lupa. Kalau ketika pulang harus bersih, mandi misalnya, atau kegiatan yang lain. Nah, kalau masalah sholat sunnah berdasarkan hadis Nabi SAW itu tidak dikatakan bahwasanya semua sholat sunnah, tapi pada intinya ada sebagian sholat sunnahnya yang dia kerjakan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Baik. Tutup bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala ayaj'alani wa iyyakum min minhajil muhtadin. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuqsim lana min khasyatihi wa taqulu bainana wa bainal ma'asi wa min ta'atihi ma tuballighuna bihi jannata innahu bidzalika wal qadir alayh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.